Tingginya permintaan akan buah kurma yang menjadi primadona di bulan Ramadan membuat oknum nakal memanfaatkannya dengan berbuat curang. Tim investigasi bongkar perkara menemui langsung pelaku kecurangan yang dilakukan pedagang kurma ini di wilayah Jawa Barat. Kurma yang harusnya memiliki banyak manfaat bagi tubuh, nyatanya di tangan perempuan ini kurma mengandung racun yang berbahaya bila dimakan. Sebut saja Yeyen. Ibu rumah tangga ini sudah memulai usaha penipuan kurma rekondisi sejak tahun 2011 lalu. Mulanya Yeyen mencoba memasarkan kurma yang hampir busuk ini ke pasaran. Namun demi mendapatkan keuntungan yang berlipat, kurma yang sudah tidak layak konsumsi yang didapat dari stok sisa di pasar ini kemudian direkondisi untuk menarik minat pembeli. Untuk 1 kilogram kurma tak layak ini, Yeyen membelinya seharga Rp8.000. Sedangkan normalnya, harga termurah kurma dijual sekitar Rp18.000 per kilogramnya. Biasanya Yeyen mendapatkan pasokan kurma dari pedagang dengan berbagai kondisi, baik yang sudah busuk, kadaluarsa, atau yang tak layak untuk dimakan. Sebelum melakukan aksinya, Yeyen sudah bekerja sama dengan pedagang kurma. Sebelum dijadikan kurma coklat, Yeyen membeli beberapa bahan kimia untuk menyamarkan bentuk aslinya. Biasanya, Yeyen menyampurkan boraks, pijer, formalin, dan pewarna makanan yang dijual di pasaran. Awalnya sih aku ngobrol-ngobrol sama teman aku kebetulan ada yang jual kurma. Terus ya kan nggak semuanya setiap ini habis gitu kan, terus dibuang-buang gitu. Terus aku mikir kalau diolah lagi bisa nggak ya gitu. Terus tapi kayaknya kalau diolah lagi kan apa ya, jadi nggak sama seperti yang fresh gitu kan. Cuman aku ngobrol sama teman, gimana kalau dibikin gini-gini gitu kan. Terus aku cobain, ternyata ya emang hasilnya bagus sih gitu. Walaupun ya sedikit pakai tambahan-tambahan yang ya berbahaya sih, aku akuin juga berbahaya. Tapi ya gimana, namanya juga coba-coba. Tadinya sih coba-coba gitu. Tapi ternyata menguntungkan, ya udah saya lanjutin gitu. Jika stok kurma curah murah di wilayahnya sedang menipis, Yeyen tidak segan-segan berbelanja kurma di ibu kota. Bahan baku kurma tersebut biasanya hanya dijual kepada yang sudah sering membeli dan tidak akan dijual oleh pedagang jika belum kenal. Kurmanya udah berbentuk buah satuan, ya kan, mereka jual per kilo, tapi biasanya sih aku dipasok sama teman. Cuman kadang-kadang kalau teman aku kosong, aku cari sendiri, biasanya sampai ke Bandung aku cari. Bahkan Tanah Abang juga kalau misalkan pesanan lagi banyak, sampai ke Tanah Abang juga. Tapi kan nggak gampang cari kurma yang udah kadaluarsa lah gitu. Mereka juga tanda kutip lah kalau aku nanya ini orang ngapain gitu kan. Jadi harus benar-benar kenal banget sama orangnya baru dia kasih gitu. Susah juga sih cari barangnya sebenarnya. Harga yang ditawarkan pedagang untuk 1 kilogram kurma biasanya bervariasi, ditentukan oleh kondisi kurma. Jika buah kurma sudah kadaluarsa selama 1 tahun atau lebih dan mengeluarkan jamur, maka harganya akan semakin murah. Biasanya sih kalau yang pengen yang murah banget, itu yang udah ada kayak jamur-jamur gitu kan. Terus rasanya juga udah manis sih manis, tapi ada apek gitu, bau. Itu yang paling murah. Tapi ada juga aku suka tanya, ini udah berapa lama gitu kan. Jadi mereka nentuin harga juga sesuai dengan berapa lama gitu kan kondisi si kurma ini gitu. Ada yang kalau yang udah 1 tahun sih biasanya lebih murah. Agar terkesan seperti kurma asli yang sepintas mengkilat jika dilihat, Yeyen mencampurkan tawas dan minyak serta bahan pewarna. Sebelum mencampurkan semuanya, Yeyen satu persatu mengeluarkan biji kurma. Aku kasihnya tawas. Pewarna sudah pasti, karena kan si kurma ini kalau udah kita cuci kan dia kan kusam tuh warnanya, ya kan. Tapi untuk lebih mengkilatnya aku kasih minyak aja di atasnya, tapi minyaknya dicampur bahan pewarna. Yang pasti sih kalau dari misalkan 1 kilo nih, ya kan, aku pakainya tawas, ya kan. Tawas terus borak juga, karena apa, dia si borak ini kan dia selain lebih awet, si borak sama tawas ini kalau disatuin, selain dia bikin awet, dia bikin teksturnya itu nggak lembek, jadi kenceng gitu kan. Jadi nggak kelihatan bahwa itu udah kadaluarsa gitu kan. Terus direndam pakai pewarna, ya kan.
pakai pewarna, pakai pemanis gitu kan. Nah udah gitu ditiriskan. Nah kalau yang ini, kalau yang aku bagi dua nih. Kalau untuk dijual gituan, pure gitu, biasanya aku udah cuman diolesin minyak supaya mengkilat, dipak, ya kan. Nah kalau untuk yang coklat, nah abis itu bijinya aku buang, terus aku pakein lagi itu apa coklat. Tapi coklatnya juga pakai, ya kembali lagi pakai pemanis. Soalnya coklat yang asli kan mahal, jadi coklatnya coklat yang KW-KW-an lah. Dan itu lebih pahit biasanya, aku pakainya pemanis. Dan aku nggak menggunakan gula asli. Karena gula asli juga mahal juga kan. Jadi ya itulah. Yeyen menjual produk olahannya melalui warung dan media sosial. Demi meraup keuntungan, Yeyen tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan karena membuat produk olahan kurma bercampur bahan berbahaya. Agar aksinya tidak mudah diketahui, Yeyen sengaja tidak mencantumkan label dalam produknya. Pernah, makanya aku kemasannya aku nggak pakai label atau apa, karena gampang dideteksi kan. Jadi aku main aman aja lah. Yang penting ya pengeluarannya juga sedikit kan, tinggal kasih cup udah gitu. Jadi orang kan saru gitu kan. Ya pinter-pinter kita aja sih. Tahu aku sih cuman aku aja, tapi nggak tahu sih. Mungkin ada juga sih mungkin gitu. Cuman ya kalaupun kita tahu juga TST lah, tahu sama tahu udah selesai gitu. Banget merasa, tapi mau gimana lagi, cuman gitu kan yang bisa menguntungkan. Tahu sendiri kan kalau yang ini untuk bersaing dengan yang lain, dengan kita modalnya sama atau pas-pasan gitu susah juga gitu. Jadi ya kita mesti pintar-pintar lah gimana cari untung yang lebih gede. Yeyen mengaku dirinya hanya menjual kurma rekondisi tersebut pada hari raya Lebaran dan selanjutnya baru menjual ketika ada pesanan. Yeyen mampu memproduksi 200 toples menjelang hari raya Lebaran. Jarang sih, tapi aku sih biasanya ngejarnya hari besar aja. Jadi nggak setiap hari produksi atau setiap minggu. Kalau hari-hari biasa aku biasanya cuman pesanan, ya kan. Tapi kalau kayak gini biasanya banyak pesanannya gitu. Kalau udah mendekati hari H udah paling 15 hari sebelum puasa lah udah, sebelum Lebaran lah, itu udah penuh banget pasti. Berapa banyak biasanya? Mampu buat sekitar 20 kilo, mampu 20 kilo, sampai 10-20 kilo lah gitu. Dari situ itu bisa jadi berapa? Dari kurma yang 10-20 kilo itu bisa dijadikan berapa toples? 10 dari sekilo aja 4 toples kan, sekilo 4 kali 20 gitu aja. Satu toples dijual berapa? 50.000. 50. Kadang-kadang kalau ini bisa lebih juga. Biasanya sih aku pasang tarifnya 60, tapi kan namanya konsumen kadang-kadang suka tawar-menawar kan. Ya udah makanya 50 juga aku jual gitu. Dan bagi Anda yang tidak ingin tertipu, kami akan memberikan tipsnya di Bongkar Perkara selanjutnya. Waktu pilih kurmanya, lihatlah dari kulitnya. Kulitnya itu jangan yang terlalu mengkilat gitu, sebab kita nggak tahu untuk mengkilat sekali itu dikasih apa. Terus sama kulitnya juga tidak terkelupas gitu. Jadi semuanya tuh kayak bagus intact gitu ya, nggak ada yang kelupas-kelupas, nggak ada yang boncel-boncel.